Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Syarifah dengan NIM akhir 1046 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari tugas modul 3 yang sudah saya kerjakan. Langsung saja pada soal yang pertama. Jadi soal yang pertama di sini adalah masukkan iris.csv ke data frame. Jadi iris.csv ini adalah sebuah file yang nantinya akan dibaca di codingan. Jadi langkah awalnya adalah harus mengimportkan atau memasukkan terlebih dahulu file CSV-nya. Caranya adalah klik yang ini, kemudian ini karena sudah saya importkan, jadi sebenarnya tahapnya itu uh, klik upload ini, kemudian pilih filenya. Nah, setelah terupload nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah ada file iris.csv. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengimportkan fungsi atau mengimportkan library Pandas yang akan digunakan. Jadi caranya adalah import Pandas, kemudian saya simpan nama singkatannya adalah PD. Jadinya import Pandas SPD. Kemudian di saya run. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca file CSV-nya ini. Jadi di sini saya membuat suatu variabel, yaitu ada data. Kemudian dalam data ini ada fungsi read underscore CSV, yang di sini fungsi dari ini adalah untuk membaca suatu file CSV. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini adalah nama filenya yang akan dibaca. Jadi file yang akan dibaca kan karena yang disuruh tadi iris CSV, berarti di sini masukkan iris CSV dengan catatan nama file yang akan dibaca ini harus sama dengan nama file yang sesungguhnya atau nama file yang ada ini. Jadi yang di sini yang sama yang di sini tuh harus sama. Kalau nggak sama nanti nggak akan bisa kebaca. Kemudian untuk menampilkannya seperti biasa menggunakan fungsi print, kemudian memanggil nama variabelnya. Kira-kira hasilnya seperti ini setelah dimasukkan ke dalam data frame dari file CSV ini. Nah, di sini kelihatan di sini ada 150 rows dan 5 columns. 5 columns itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 rows-nya itu ke bawah barisnya. Ini ada 150 rows. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Normalisasi setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama nilai data asli sebelum dinormalisasi. Vmax ini nilai maksimal dari kolom data tersebut, sedangkan Vmin nilai minimal dari kolom data tersebut. Jadi maksudnya V lama ini yang ini adalah rumusnya. Untuk menghitung atau menormalisasikannya nanti menggunakan rumus ini. Jadi kan bisa dilihat pada file CSV sebelumnya, di sini range-nya itu masih terlalu besar. Ada yang 0, ada yang sampai 5, bahkan ada yang sampai 6. Jadi ini harus normalisasikan jadi range-nya itu 0 sampai 1. Caranya bagaimana? Langsung ke codingannya saja. Jadi ini pertama membuat variabel V lamanya dulu, karena V lama ini nilai data asli sebelum normalisasi. Jadi di Velama ini ada sebuah list yang isinya adalah data aslinya sebelum dinormalisasi, yaitu dari kolom-kolom ini atau atribut-atribut ini. Kemudian ada variabel vmin, yang dimana vmin di sini adalah nilai minimal dari kolom data tersebut. Jadi nilai minimal dari kolom data sebelum dinormalisasi. Jadi dipanggil dulu variabelnya, kemudian menggunakan fungsi min. Kemudian Vmax itu adalah nilai maksimal dari kolom data tersebut. Jadi nilai maksimal dari data sebelum dinormalisasi. Jadi dipanggil dulu variabel yang di dalamnya itu ada nilai data asli sebelum normalisasi, yaitu V lama, kemudian menggunakan fungsi max.
Selanjutnya, untuk menormalisasikannya, di sini seperti pada soal, yang sudah dikasih tahu pada soal, menggunakan variabel V baru, kemudian menggunakan rumus V lama min V min, dibagi V max min V min. Jadi dimasukkan seperti ini, kemudian membuat variabel baru, di sini saya memberi namanya adalah data baru, kemudian di dalamnya sini ada fungsi join, yang dimana di sini fungsi join adalah menggabungkan berdasarkan indeks. Jadi kalau tadi kan yang digabungkan hanya data-data dari, maksudnya yang dinormalisasikan adalah data-data dari Sephaleng, Cephaloid, Petalang, dan Petaloid, karena yang memiliki range hanyalah ini. Sedangkan variety ini isinya adalah spesiesnya atau jenisnya, jadi ini tidak bisa dinormalisasi. Nah, untuk menampilkan ini lagi setelah data-data dari Sephaleng, Cephaloid, Petalang, dan Petaloid ini dinormalisasi, caranya yaitu menggunakan join. Kemudian dipanggil apa ini kolomnya atau data yang mau digabungkan. Kemudian print data baru. Ini coba saya run. Nah, hasilnya seperti ini. Berbeda dengan yang awal tadi, di sini range-nya sudah mulai dari 0 sampai 1. Bisa dilihat di sini sudah nggak ada sama sekali range di atas 1. Tapi tidak merubah jumlah rows dan jumlah columns-nya. Kemudian lanjut nomor 3, yaitu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi di sini diminta untuk menghitung rata-rata dari seluruh data suatu kolom. Jadi di sini saya pakai variabel sentroid, kemudian karena tadi data-data yang sudah dinormalisasi ini saya simpannya itu di variabel data baru, maka di sini saya memanggil variabel yang saya panggil adalah variabel data baru, kemudian menggunakan fungsi mean untuk mencari nilai rata-ratanya. Kemudian saya run, nah hasilnya seperti ini. Untuk di Sephaleng itu rata-ratanya sekian, untuk Cephaloid itu rata-ratanya sekian, Petalang sendiri rata-ratanya sekian, dan Petaloid rata-ratanya sekian. Kemudian lanjut si soal nomor 4. Masukkan iristesting.csv ke data frame, kemudian normalisasikan iristesting.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Sebenarnya ini kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bedanya di sini adalah menggunakan data yang berbeda. Untuk memasukkannya caranya juga sama, membuat variabel dulu, kemudian dalam variabelnya ini menggunakan fungsi read CSV. Kemudian tidak lupa sebelumnya juga harus menguploadkan filenya atau file data yang mau di-read atau yang mau dimasukkan ke dalam data frame. Kemudian yang di sini namanya juga penamaannya harus sama persis dengan nama file yang ada. Kemudian ini saya run dulu. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya setelah dimasukkan ke data frame. Kemudian dengan cara yang sama seperti sebelumnya untuk mencari untuk menormalisasikan, karena bisa dilihat di sini sangat range dari datanya ini ada yang dari 0, sedangkan di sini ada yang 5, itu kan ada yang 6. Ini masih belum normal, jadi harus dinormalisasikan menjadi range antara 0 sampai 1. Nah, caranya sama. Di sini saya membuat variabel terlebih dahulu, kemudian dalam variabelnya ini berisi list dari data-data awal yang belum dinormalisasikan, yaitu Sephaleng, Cephaloid, Petalang, Petaloidnya. Kemudian V barunya menggunakan rumus yang sama seperti yang atas, seperti yang ini pada nomor 2 tadi, cuman bedanya tinggal disesuaikan dengan nama variabelnya saja. Karena variabel yang berisi data lamanya itu saya di sini VRs ini, jadi ya dimasukkan sesuai dengan nama variabel yang ada. Kemudian dijoinkan dengan kolom variety sama seperti sebelumnya, kemudian juga di print. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat range-nya ini sudah dari 0 sampai 1, tidak ada yang lebih dari 1. Jadi ini bisa dibilang datanya sudah dinormalisasikan. Kemudian saya lanjutkan nomor 5. Di nomor 5 ini soalnya adalah prediksilah kelas data
di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Jadi yang pertama membuat ini suatu apa ya, blok kayak fungsi gitu, def. Di sini saya memberikan namanya itu Euclidean. Dan di dalamnya itu ada parameter data 2 dan data frame. Jadi nanti data-data yang diambil tuh ya dari data 2 dan data frame. Kemudian di sini di dalam sini ada variabel A yang isinya adalah list dari data-data yang ada, yaitu dari Setosa, versicolor, dan virginica. Dari apa ini? Jenisnya atau spesiesnya. Kemudian di sini ada variabel B, yaitu list kosong. Kenapa di sini ada list kosong? Karena nanti ini untuk menampung sementara dari hasil perhitungan. Kemudian di sini ada hasil prediksi yang juga variabel list kosong yang di sini saya gunakan untuk menampung hasil dari prediksi nanti. Kemudian di sini ada perulangan for i in a yang artinya nanti perulangan ini akan diulang sebanyak data yang ada pada variabel a ini. Kemudian di sini ada variabel kelas, di dalamnya ini seperti ini. Kemudian centroid yang untuk mencari rata-ratanya. Kemudian ada variabel test. Nah, ilog ini adalah jadi variabel test ini untuk testingnya, di sini ada data frame.ilog. Maksud dari ilog di sini adalah untuk iLocation-nya. Jadi apa ya, spesifikasi lokasinya seperti bagaimana contohnya, data mana yang mau digunakan untuk testing. Jadi lebih spesifik gitu ya. Jadi kan data yang dipakai untuk testingnya itu adalah data 2 dari data yang 0, indeks 0 sampai 4 gitu. Kemudian di sini variabel ini adalah rumus untuk menghitung prediksinya. Jadi ini tuh maksudnya adalah menggunakan rumus X1 min X1 min X1 X1 min Y1 pangkat 2 ditambah X2 min Y2 pangkat 2 dan seterusnya. Dan X-nya di sini adalah menggunakan centroid ini, yaitu rata-ratanya, dan Y-nya menggunakan data testingnya, yaitu yang disimpan pada variabel test. Kemudian setelah dihitung nantinya ditambahkan menggunakan fungsi append ke variabel B. Kemudian selanjutnya ada if min B sama dengan B-nya ini adalah indeks ke 0, maka nanti setosa true. Dan hasil prediksinya ini adalah setosa. Kemudian jika nilai minimum pada variabel B dan B-nya itu adalah indeks ke 1, berarti dia itu versi color dan dimasukkan ke hasil prediksinya ini versi color. Kalau untuk Virginica ya selain itu berarti masuk ke Virginica. Kemudian ada ini data EU untuk list kosongnya, kemudian ada perulangan lagi untuk menambahkan Euclideannya ini ke data EU-nya ini. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, hasil prediksinya setosa true, setosa. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke soal terakhir, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar dari akurasi saat memprediksi pada soal nomor 5 tadi. Jadi di sini membuat nilainya dulu, kalau true apa, kalau false apa. Kemudian membuat variabel data frame-nya ini, variabel X, apabila pada data frame ini sama dengan pada data EU. Kemudian berarti for i melakukan perulangan pada data frame. For i in data frame berarti perulangan akan diulang sebanyak data yang ada pada data frame index data frame. Kemudian ada f x index dan i sama dengan true plus 1, kemudian ada false plus 1. Nah, di sini tuh untuk menghitung akurasinya.
Di sini variabel akurasi ini true, caranya adalah true dibagi false plus true dikalikan 100. Sedangkan 100 ini maksudnya adalah persentasenya. Kemudian langsung saja saya print untuk mengecek apakah ini benar-benar akurat. Nah, jika hasilnya ini akurat, diprediksinya ini benar dan akurat, maka otomatis di sini pasti akan menghasilkan akurasi 100%. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya masih salah dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.